Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Navarel Farm. Di Desa Wolo, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. Desa ini sudah terkenal sebagai sentra semangka, bahkan hingga ke Jawa Barat seperti Cirebon dan Majalengka. Semangka yang ditanam di sini bukan hanya memiliki cita rasa yang manis, tetapi juga memiliki nilai ekonomis yang sangat menjanjikan. Di balik kesuksesan budidaya semangka Desa Wolo, ada seorang petani berpengalaman yang sudah berhubungan erat dengan semangka selama lebih dari 10 tahun. Namanya Pak Kari, seorang petani yang berhasil meraup keuntungan fantastis hingga 147 juta dalam waktu 57 hari dari lahan seluas 2 hektar. Bagaimana Pak Kari bisa meraih hasil yang luar biasa tersebut? Salah satu kunci suksesnya adalah varietas semangka Komang 56 yang memiliki perawatan mudah dan tahan terhadap berbagai penyakit. Penasaran dengan teknik dan metode yang digunakan Pak Kari dalam budidaya semangka? Simak terus video ini untuk mengetahui lebih lanjut. Desa Wolo merupakan salah satu desa di Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan yang menjadi sentra khusus komoditi semangka yang sudah terkenal sampai ke Jawa Barat. Semangka mempunyai nilai ekonomis dan prospek untuk dikembangkan karena harga jual yang cukup tinggi dan profit usaha yang sangat menjanjikan. Selain keadaan lingkungan yang mendukung, dalam budidaya semangka juga dipengaruhi oleh pengetahuan petani bagaimana cara mengoptimalkan lahan sawah dan bagaimana dalam mendaya gunakan sumber daya alam tersebut. Selain itu, juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman petani itu sendiri. Salah satu petani di Desa Wolo yang sangat berpengalaman yaitu Pak Kari yang sudah bersahabat dengan semangka kurang lebih dari 10 tahun ini. Pada musim tanam ini, beliau budidaya semangka di lahan seluas 2 hektar dan hasil yang didapat pun sangat fantastis. Ya, meraup 147 juta dalam waktu 57 hari. Ada yang tahu semangka apa yang beliau tanam? Bagi yang belum tahu atau yang ingin tahu, musim tanam kali ini Pak Kari menanam berbagai varietas semangka. Dari beberapa varietas yang ditanam, menurut beliau, yang paling memuaskan hasilnya yaitu varietas Komang 56. Beliau menyampaikan bahwa Komang 56 memiliki perawatan yang mudah, tahan penyakit baik kresek ataupun keriting. Bakal buahnya banyak, sehingga bisa melakukan seleksi buah dan ukuran serta bobot buahnya pun sangat memuaskan. Di lahan beliau, buah terbesar memiliki bobot di atas 10 kg. Rata-rata bobot antara 6-8 kg per buah. Selain itu, waktu tanamnya pun relatif singkat, hanya 56-57 hari setelah tanam. Dengan catatan, menanam dari bibit seperti Pak Kari ya, bukan menanam dari benih. Sangat potensial bukan? Bagi sahabat petani yang ingin budidaya semangka, bisa mengikuti metode penanaman dan pemupukan yang Pak Kari lakukan sebagai berikut. Olah lahan diawali dengan pemberian pupuk dasar berupa pupuk Ponka. Setelah itu dilakukan pengaturan jarak tanam yaitu 60 cm dan 5,5 meter. Dengan kata lain, jarak antar tanaman 60 cm dan jarak antar bedengan 5,5 meter. Olah lahan selesai, lalu lanjut ke penanaman. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk penanaman menggunakan bibit siap tanam ya, bukan dari benih. Pak Kari menjelaskan bahwa pemupukan tanaman semangka dilakukan dengan cara kocor, tabur, dan spray. Pemupukan dengan cara kocor hanya dilakukan sekali, yaitu pada usia 14 hari setelah tanam, menggunakan Ponska Plus dan asam humat merek dagang Power Soil. Pemilihan Ponska Plus bukan tanpa tujuan. Menurut beliau, sengaja memilih pupuk tersebut karena ada kandungan sulfurnya, yang mana
Sulfur dapat membantu penyerapan unsur hara lain dan memperkuat ketahanan tanaman. Pemupukan dengan cara tabur beliau lakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama, di usia 20 hari setelah tanam menggunakan pupuk Ponska, urea, dan asam humat power soil. Sedangkan pupuk tabur yang kedua diberikan pada usia 36 hari setelah tanam menggunakan Ponska, pupuk tawon, dan asam humat power soil. Setiap pemberian pupuk, Pak Kari selalu menambahkan asam humat, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa rata-rata pupuk kimia sifatnya asam. Dengan penambahan asam humat, harapannya pH tanah lebih stabil. Dosis yang beliau gunakan yaitu 1 kuintal pupuk kimia ditambah 3 kg asam humat. Selain pemberian pupuk via akar, beliau juga mengimbangi pemberian pupuk foliar dengan interval 4 hari sekali. Pada fase vegetatif, beliau menggunakan Mordenfol ditambah kalsium dengan merek dagang Calbovit, serta insektisida dan fungisida L-Top. Kombinasi bahan tersebut selain pertumbuhannya lebih maksimal, akibat unsur hara yang lengkap dan pengaruh zat pengatur tumbuh juga terbukti bisa meningkatkan imun tanaman sehingga lebih tahan dari serangan hama dan penyakit. Setelah memasuki fase generatif atau masa rawan tanaman semangka terserang keriting dan bakal bunga rontok, beliau mengganti nutrisi menjadi Vitaron, tambah asam amino premino, tambah kalinet dan cover BP. Kombinasi pemberian pupuk tersebut sangat terlihat bukti nyatanya, di mana di saat lahan tetangga sudah kering atau keriting, lahan beliau masih segar, bugar, dan hijau, walaupun sudah memasuki waktu panen. Sangat rinci ya penjelasan beliau ini. Sebelum memulai terjun, Pak Kari memberi pesan khusus nih. Kunci sukses ala Pak Kari yang harus diperhatikan dalam budidaya semangka antara lain adalah tanah yang sehat, pH optimal, pemberian nutrisi cukup. Dengan pemberian nutrisi cukup ini bisa memperkuat tanaman dari berbagai serangan hama atau penyakit. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Itulah kisah sukses Pak Kari dalam budidaya semangka di Desa Wolo. Dengan perawatan yang tepat, pemupukan yang teratur, serta pemilihan varietas unggul, Pak Kari telah membuktikan bahwa semangka bisa menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Jangan lupa, kunci sukses dalam bertani semangka adalah tanah yang sehat, pH yang optimal, dan pemberian nutrisi yang cukup. Seperti yang Pak Kari katakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dengan persiapan yang matang, siapapun bisa sukses seperti beliau. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat dan menginspirasi sahabat untuk memulai bertani semangka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tips pertanian lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.